berkumpul, ya. Yang baru pertama kali ada di tempat ini, coba angkat tangan. Oke, mantap. Diajak sama Mas. Oh iya, banyak. Masnya? Mas Andre, oke. Masnya? Wirawan. Siapa yang Wirawan di sini? Oh, Samsul. Banyak. Hah? G? Oh, Gio. Giovanna. Sama Giovanna. Giovanna. Kenal apa sama Gio? Teman sekolah. Dahsyat. Berarti kenal Diki gitu? Dahsyat. Wah, Rizaldi? Gak kenal? Kelas kalian itu dia. Itu founder saya. Dahsyat. Diki ini juga founder saya. Satu angkatan kalian? Iya. Udah, gak usah banyak mikir. Oke, jadi teman-teman sangat luar biasa. Perkenalkan diri dulu, nama saya Gunter. Saya asli dari Nusa Tenggara Timur, Dahsyat. tepatnya dari Flores. Datang ke Surabaya dulu sebagai guru matematika, usia 18 tahun. Dahsyat. Jadi usia 18 tahun saya udah jadi guru matematika dan juga ngajarnya anak SMA. Kemudian juga pelatih basket juga, saya juga pelatih basket juga. Kemudian teman saya menawarkan bisnis Melia Sehat Sejahtera. Nawarin, akhirnya saya ambil. Betul ya? Kenapa saya ambil? Ya karena saya melihat ini peluangnya bagus. Karena saya kerja double job Mas, saya nggak cukup. Guru matematika, usia 18 loh Mas, saya Mas jadi guru itu. Karena kebetulan saya pernah nilai lulus terbaik matematika. Dahsyat. Kemudian saya dijelaskan Melia, pikiran saya mungkin sama kayak teman-teman di sini. Yang pertama, karena melihat modal, biasanya orang awam akan berpikir penipuan. Wajar. Yang kedua, mungkin Anda akan berpikir bisa atau enggak saya jalankannya. Yang ketiga, mungkin Anda berpikir, banyak lah. Sama kayak Anda mungkin berpikir sama seperti saya. Tapi saya coba tanggalkan itu semua. Saya coba pahami infonya, saya tanya ke teman saya cuma bilang, kerjanya ngapain Ter? Kerjanya ngapain coy? Teman saya akhirnya bilang, gampang Ter. Kenalin temen lo yang mau sehat dan yang mau punya uang ke saya, udah selesai. Akhirnya saya ngomong, kegampangan ini. Saya ngajak orang buat ngopi, ngerokok aja bisa gitu. Yang ngeluarin duit aja bisa, apalagi yang dapat duit. Dan yang sehat, gak mungkin gak bisa. Gampang gitu. Betul ya? Akhirnya saya berproses 3 minggu di awal, bonusnya 9 juta. Akhirnya saya langsung meninggalkan semua pekerjaan saya. Mulai guru matematika, pelatih basket, disc jockey, organisasi semua lepas. Fokus di Melia, ya 4 tahun sekarang dan banyak aset yang sudah dipunya. Dahsyat. Oke, teman-teman mungkin Anda bertanya, ini bisnisnya gimana? Opo iyo, opo ora? Dahsyat. Paham dan tidak paham, betul ya? Cuman dari tadi penjelasan sebenarnya Mbak tahu nggak? Ini apa ini? Ngajar temen. Terus banyak bisnis lain? Ngajak bisnis. Kalau Masnya? Jadi role game-nya gampang. Yang pertama Anda dijelaskan. Hari ini kan Anda dijelaskan, betul ya? Yang kedua, Anda tentukan minat atau tidak. Nah, mungkin Anda nggak minat tapi. Kalau nggak minat berarti nyawa Anda melayang dari tadi. Anda nggak fokus dengan pemahaman, dengan informasinya. Yang ketiga, tentukan paket dari 1 sampai 127. Kemudian gabung, jalankannya ada 2 sistem. Dapat produk bisa jual ya? Bisa jual ya? Bisa jual. Untung. Kalau saya nggak bisa jualan gimana? Gampang, konsumsi aja barangnya. Sehat sekeluarga. Terus dapat duitnya gimana? Gampang, tinggal kenalin teman. Tidak ada yang di sini sulit, nggak ada. Kenapa? Karena Anda dibimbing, diajarkan oleh tim-tim yang sudah berpengalaman. Dahsyat. Mantap. Maka tolong
Saya yakin teman-teman di sini ada yang usianya lebih tua dari saya. Saya yakin betul. Ada yang pengalamannya lebih dari saya. Saya yakin betul itu. Tapi yang saya sekarang bawakan kan Melia Sehat Sejahtera. Betul ya? Maka berarti Anda yang harus dengerin saya. Deal? Deal ya? Paham Pak? Kan saya yang bawain Melia. Kecuali Anda lagi mempresentasikan pekerjaan Anda. Saya yang akan pasti dengerin Anda. Jadi artinya orang hebat itu bukan orang yang bisa ngangkat beban berat. Orang hebat bukanlah orang yang bisa segalanya, bukan. Tapi orang hebat adalah orang yang mau mendengarkan orang lain berbicara di depan. Dan saya rasa orang hebat itu ada di depan saya semua. Maka poin utama yang Anda harus lakukan adalah buang ego Anda, buang gengsi Anda. Kuncinya itu dulu. Kenapa Anda harus buang ego? Kenapa harus Anda buang gengsi? Karena saya yakin Anda duduk di sini kalau nggak butuh kesehatan, uang. Betul. Kecuali teman saya ngajaknya aneh-aneh tadi. Ngajak ketemu cowok manis. Ya nggak salah sih, ini di depan sekarang. Ngajakin apa, bisnis, penghasilan tambahan dan lain-lain. Paham? Nah, artinya yang saya sampaikan kepada teman-teman, ya, Anda buang ego Anda, buang gengsi. Percaya sama saya, Anda pulang dari sini fokus paham influencer saya, Anda akan membawa oleh-oleh berharga bagi keluarga Anda. Itu pasti. Kenapa? Karena saya dulu sama kayak mbaknya, saya dulu duduk, cuman ego saya tinggi. Kenapa? Posisi saya guru. Dan nggak ada duit. Gengsinya tapi na'udzubillah. Ego saya tingginya minta ampun. Maka teman-teman, kenapa sih Mas saya tadi bilang pulang dari sini pasti bawa oleh-oleh berharga. Karena sekarang Mas yang isi seminarnya ini udah top leadernya langsung. Betul. Wah, mungkin kalau tadi pemateri 1, pemateri 2 Anda fokus nggak masalah. Tapi di materi saya Anda harus pastikan fokus. Karena di materi saya bukan slide. Saya cuma ngomong aja nanti. Ya kira-kira sampai jam 10 malam. Anda siap, saya pulang. Nggak bercanda, setengah jam. Oke. Dari semua penjelasan di Melia Sehat Sejahtera, menurut Masnya apa sih Melia? Ayo. Tahu? Menurut kamu gimana? Adinda. Menuju hidup lebih baik. Banyak. Melianya gimana sih? Bukan sistemnya, Melia. Menurut Maya bagus atau buruk? Solusi atau polusi? Iya. Mbak, saya jelasin artis, Mbak. Kalau Anda tahu yang sering nonton Trans TV, Matrix Adventure ada nggak? Siapa yang sering nonton di Trans TV? TMA. Itu saya prospek, ada Aquaman Indonesia, Jeremy Lakwani, itu gabung di bawah saya. Vincent Verhart, saya jelasin, gabung di bawah saya. Artis apa? David John Scott, saya jelasin, gabung di bawah saya. Vicky Nitinegoro tahu nggak? Tahu? Nah, yang saya pasti tahu. Tahu Vicky Nitinegoro? Tahu. Yang tato yang keren tuh. Itu teman merokok saya. Ini beneran. Saya jelasin gabung. Itu artis ya. Ada juga pemain sepak bola. Siapa yang hobi sepak bola Liga 1 Indonesia? Masnya, mantap. Ada lagi nggak? Masnya mungkin? Tahu Liga 1 Indonesia? Ya walaupun liganya buruk tapi nggak apa-apa. Masnya lah. Ya. Tahu Boa Salosa nggak? Nggak mungkin nggak tahu. Saya jelasin gabung di bawah saya. Emmanuel Wangge, Ricardo Salampesi. Kalau nggak tahu ini nggak mungkin. Jackson F. Tiago. Itu saya jelasin rumah di Surabaya sini, akhirnya gabung di bawah saya. Mantap. Itu baru orang-orang yang Indonesia. Saya juga prospek, kalau tahu Silvano Convalius, top skor sepanjang masa Liga 1. Itu saya jelasin, gabung langsung. Saya jelasin juga Thiago Amaral yang cetak 2 gol waktu di Bung Tomo. Tahu ya? Itu saya prospek pakai bahasa Brazil. Akhirnya gabung di bawah saya. Ricardo Almeida, saya prospek pakai bahasa Portugis, gabung di bawah saya. Itu baru pemain sepak bola.
Saya juga belum ngomong pejabat-pejabat yang ada di Surabaya. Dahsyat. Artinya omongan saya bukan kaleng-kaleng. Betul. Mungkin mas, kalau saya kaleng-kaleng mungkin ini tempat udah kegerebek. Betul. Karena kan kita nggak boleh berteman udah. Betul. Bang, tapi gimana polisi mau gerebek mas? Giliran dibuka ini ada apa nih? Bersama Melia Pak Sukurnawan. Oh ya udah silakan lanjutkan. Dahsyat. Ya DPR bilang bang. Ya, kalau anda tahu Vincentius Awe itu ada di bawah saya juga. Jadi anggota DPRD Surabaya, ya PDIP, Nasdem saya nggak politik. PDIP, Nasdem rata-rata yang DPRD-nya sudah di bawah saya. Dahsyat. Tetap. Berarti kesimpulannya apa mas? Mereka punya duit banyak nggak mas kira-kira? Nih ya, masih butuh mereka. Punya duit banyak nggak nih? Masih butuh mereka? Nah, tanya sama diri sendiri nanti. Sopo aku? Dahsyat. Iya kan? Betul. Siapa saya kan? Nah, artinya teman-teman, banyak orang ingin kita coba ambil kesimpulan satu-satu dari materi 1 dan materi 2. Perusahaan kira-kira layak nggak dijalankan? Kalau nggak bilang itu layak. Layak. Mas, layak. Oh, layak. Gini kayak hukuman. Layak. Layak, Pak. Layak. Nah, sekarang tanggung jawabkan statement Anda. Kenapa harus layak? Kenapa layak dijalankan? Mbak tahu kenapa? Menguntungkan. Masnya tahu kenapa? Oke. Yang pertama, banyak orang sebenarnya masih takut kan kalau bisnis-bisnis seperti ini, takut penipuan dan lain-lain. Tapi sekarang saya jabarkan. Kenapa perusahaan ini sangat amat layak untuk kita jalankan? Yang pertama, perusahaan ini 18 tahun. Betul. Jadi nggak mungkin polisi biarin maling berkeliaran 18 tahun. Nggak mungkin. Saya yakin sekarang kan saya lagi ngobrol sama anak dewasa semua, sama orang-orang yang lebih dewasa kan. Kecuali saya lagi prospek anak SMA. Pikirannya yang masih bulat-bulat nggak masalah. Makanya saya bilang ini kita main logika berpikir dulu. Yang kedua, surat izin kita udah CUPLT. Surat izin tertinggi hukum di Indonesia. Apa? Mau ngomong OJK apa kalah masih ya? Kenapa? Karena perusahaan harus kasih dana penjamin 4 miliar per tahun ke pemerintah. Yang ketiga, produk kita standarisasi sudah good manufacturing practice. Iya. Itulah gue. Jadi dari sekian perusahaan yang ada di Indonesia, hanya ada 3 perusahaan yang dapat. Sido muncul, Java, sama Melia saja. Dahsyat. Berikutnya lagi, ya, ini ada tokoh di kiri saya, namanya Pak Sukurnawan. Ini anggota DPR 3 periode. Mbak, kira-kira kalau penipuan, nggak mungkin kan beliau masih di Senayan? Betul. Pasti beliau dulu yang dipenjara. Jangankan saya, ini orang dulu yang dipenjara. Berikutnya lagi, tadi kita sudah menonton beberapa, saya ngomong beberapa, berarti nggak semua saya tontonkan. Public figure yang sudah mendukung Melia. Udahlah saya ngomong satu nama, Jokowi. Mau Anda Prabowo apa terserah ya, saya nggak politik. Cuman yang ngomong tadi kan Jokowi presiden kita sendiri. Kira-kira aman nggak mas? Nggak mungkin kan kita sogok Jokowi. Mas, makasih ya mas ya. Dahsyat. Mas Joko makasih ya. Kan nggak mungkin. Dahsyat. Betul ya? Betul nggak? Berikutnya lagi apa mas? Tahu mas? Modal saya di sini 18 juta mas. Kira-kira kalau ini penipuan, yang ketipu duluan saya atau masnya? Ya saya. Waduh, enggak mas saya. 4 tahun saya menjalankan, saya baru ngerasa kalau ketipu. Ya Allah. Saya ketipu. Nggak mungkin kan? Perasaan Diki sama Gio bukan orang yang goblok-goblok banget. Gak tau kalau Diki ya. Kalau Gio, Dahsyat. oh iya kan? Nggak bodoh-bodoh banget kan mereka. Mereka udah setahun lebih loh jalan kaki ya. Betul. Ya kalau ini penipuan ngapain mereka masih bertahan di sini? Dan salah satu teman kalian udah jalan-jalan ke luar negeri. Tetap gitu. Ya, tetap. Jadi apa yang Anda harus lakukan? Apa yang Anda harus berkata penipu apa? Nggak ada. Berarti mohon maaf ya member-member ini.
Berarti ini mas yang di belakang sampean yang udah jadi mendo berarti bodoh. Iya kan mas? Karena nggak ada gula, nggak ada Semut. Ya ngapain mereka di sini? Kan gitu. Betul. Oke, ada perdebatan lagi soal penipuan dan lain-lain? Ada. Aman? Enough? Aman? Mungkin Anda masih ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Aman Mbak? Aman ya berarti? Oke. Kedua tadi soal produk. Mas lagi sehat-sehat aja nggak? Yakin nggak sehat-sehat? Yakin? Yakin. Masih yakin? 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 Nggak yakin? 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 Yakin sehat? Nah, saya pernah sharing mas sama Profesor Ahmadi. Profesor. Nah, dia ngomong sendiri ke saya. Ter, sebenarnya tidak ada orang yang tidak punya penyakit, Ter. Gak ada, Ter. Semua orang pasti ada penyakit dalam dirinya. Cuman gak kerasa aja, apalagi yang muda-muda. Coba lo tanyain Ter satu-satu, Ter. Pasti bilangnya, saya gak ada penyakit, saya sehat. Sebenarnya kerak itu ada dalam tubuh. Motor perlu diservis ya? Perlu. Betul ya? Ini tubuh nih yang rokok, yang kopi. Betul. Banyak orang dulu bilang sehat itu mahal. Iya masih. Tapi banyak orang yang nggak paham kalau sehat itu mahal. Tahu tapi nggak paham. Sekarang saya bilang, kira-kira uang 8 juta dibuat berobat. Dibuat beli propolis lah, 7 paket. Uang besar atau uang kecil? Hah? Besar. Uang besar atau kecil? Besar. Mbak, buat berobat setahun. Kecil. Nah ini mah tenaga medis, nggak mungkin ngomong besar. Betul. Nanti tak cabut nanti itu. Yes. Besar atau kecil? Besar. Nah, besar. Ya masa dulu masnya stroke dulu baru ngomong kecil. Waduh. Jangan sampai. Iya kan Mbak, orang kena stroke aja seminggunya bisa habis sejutaan. Betul. Bener nggak Mbak? Kan tenaga medis kan? Tuh, Mas, mereka sendiri yang bilang betul. 2 minggu mungkin sejutaan, seminggu mungkin sejutaan. Berarti per bulan udah di angka 4 sampai 8 juta. Itu pun tidak menjamin mereka hidup. Betul. Hanya memperpanjang usia dan umur. Ini profesor sendiri yang ngomong besar soalnya. Oh gitu ya Prof? Iya. Jadi kenapa kita harus ambil media? Karena praktis kan. Ingat, gak ada orang yang sehat ya. Nggak ada. Yang ada hanyalah imun mereka lagi bagus. Betul. Pituitari mereka lagi bagus. Makanya lo sehat-sehat aja, lo fit-fit aja. Coba 30 tahun ke depan. Nah mungkin lo fresh. Kayak masnya lah, bapaknya lah. Pasti udah sini udah sakit-sakit, sedih-sedih sakit. Dulu nggak Pak? Kita aja nggak ngerasa. Kenapa Anda yakin sehat? Kopi kan? Warna apa kopi? Hitam. Nah ini. Kenapa saya bilang Anda ini sebenarnya nggak ada ya, ibaratnya yang pasti ada lah sakit itu pasti ada. Kopi warna ini hitam. Minum ya. Warna dikeluarinnya pasti dari mana? Buang air kecil. Buang air kecil warnanya. Kalau nggak putih kuning, hitamnya kemana kalau nggak di ginjal? Itu saya baru ngomong kopi, belum rokok, belum makan. Nasi aja berapa kalori kan? Betul ya? Belum yang itu yang di Indomaret tuh. Fanta, Coca, Fanta, Sprite dan lain-lain. Fanta minum warna merah. Buang air kecil warna, kalau nggak putih nggak mungkin merah. Kalau merah kaget kan? Lah kok merah? Terus merahnya kemana kalau nggak ada ginjal? Nah kenapa kita ambil propolis? Karena praktis. Mbak, obat lambung sama obat mata lain nggak? Lain. Obat pusing sama obat jantung lain nggak? Lain. Flu sama apa? Lambung beda penyakit, beda Obatnya. Kalau ini satu untuk semua. Bang, jadi satu obat untuk segala macam penyakit.
Paham? Jadi 8 juta kira-kira uang kecil atau besar? Kecil dong saya. Betul. Apalagi ini marak corona. Ya kan? Corona bisa dikalahkan dengan imun tubuh. Imun Imun tubuh. itu ketika vitamin C kita, ya kita selalu mengkonsumsi makanan minuman yang mengandung vitamin C. Betul. Ngomongin vitamin C, tidak semua lambung kita Kuat. Kalau ini antibiotik alami. Mantap. Paham teman-teman? Itu saya ngomong baru propolis. Dan jurnalnya udah terlalu banyak. Banyak. Biang apalagi Anda semprot di rambut, ya rambut Anda tebal, betul ya, dan keriting. Nah, turun lagi ke muka Anda glowing. Buat cowok-cowok yang punya payudara, Anda semprot besar dan kencang. Turun ke bawah yang perut-perutnya one pack, semprot jadi six pack. Turun lagi ke bawah yang tadinya cacing Anda semprot jadi anaconda. Turun lagi ke bawah buat Miss V, Anda semprot ya yang tadinya gawang besar, semprot semut aja nggak bisa nafas. Saya nggak porno ya, kan kita ngomongin kasihan. Betul, otakmu dari mana-mana. Udah bayangin dia. Siap ya, teman-teman ya? Kenapa Anda harus menerima informasi Melia? Karena semua orang ingin penghasilan 20 juta sebulan. Jangan 20, 10 aja Pak. Jangan 10, 8 aja. Tapi yang kita tawarin kan berapa? 20 juta sebulan. Pengen Pak? Pengen? Ter, hidup mah gini-gini aja Ter. Teman saya ada yang bilang kayak gitu soalnya. Yang penting bisa makan, yang penting bisa minum. Kita bersyukur Ter. Ya akhirnya saya ngomong, friend, syukur sama pasrah tuh beda tipis. Kalau pasrah ya pasrah, kalau syukur ya syukur nababan. Jadi beda. Udahlah Ter, kita mah Gunter, udah. Kita mah hidup mah yang penting cari udah bosannya aja. Udah ibadah aja. Toh uang tak dibawa mati. Saya ngomong, iya bener, uang tak dibawa mati. Jangan sampai kita mati bawa utang malah. Kartu kredit, utang ini, utang itu. Betul. Kalau bisa meninggal dalam keadaan harum. Anak pertama warisi mercy. Anak kedua tanah, kemudian anak ketiga rumah. Itu lebih harum banget. Kenapa? Karena kuburan Anda pasti ada. Kok kita bahas kuburan? Canda. Betul ya teman-teman? Tapi kan nyambung gitu. Banyak orang yang 20 juta sebulan, tapi banyak orang yang tidak tahu caranya seperti apa. Betul ya? Mbak ingin 20 juta sebulan? Tahu caranya? Gabung jangan, Melia lagi nggak ada. Saya tutup Melia, selain Melia. Nggak paham, nggak tahu. Iya. Anda nggak tahu, lagi saya. Nggak bercanda. Untuk dapat 20 juta itu gampang. Saya pernah sharing sama Habib Ali Zainal Abidin. Astaga, orang Arab. Ini kebetulan abang saya langsung. Di atas saya langsung. Beliau ini lulusan terbaik cum laude UI Matematika. Berarti otaknya main nggak? Encer betul ya? Yang serius ya jalankan Melianya. Kenapa Bib? Asal Gunter tahu, Kak Ali ini lulusan terbaik UI Matematika cum laude. Kerja di Citibank gaji 8 juta malah punya cicilan kartu kredit 60 juta. Dalam waktu 4 bulan, Kak Ali bisa tutup karena Melia. Karena banyak orang ingin penghasilan 20 juta Ter. Caranya satu Ter.
S1 di Indonesia, S2 luar negeri. Balik lagi ke Indonesia, ngelamar jadi kepala wilayah bank, direktur kepala wilayah bank. Tapi ingat ya, syarat ketentuan berlaku. Bundar bisa nggak? Aduh kak, ini mau lanjut S2 ya udah ngepot. Ada yang kedua Teh. Apa kak? Jadi artis. Kalau jadi artis, kalau nggak jelek ya jelek banget. Kalau nggak ganteng ya ganteng banget. Betul. Ya saya ngaca ya kaca pecah. Iya. Nggak bisa. Ada dari yang ketiga. Apa? Buka usaha. Minimal kontraktor. Modal 300 juta. Tapi ingat ya, minimal kamu harus ada pengalaman kerja. Supaya kamu dapat linknya. Karena kalau lo nggak ada pengalaman kerja, maka uang lo akan habis oleh pengalaman. Nah, makanya ya, coba tiru nanti saran aku. Pulang nanti coba ngomong ke mama. Ma, minta modal ma. Buat apa? Buka kontraktor. Berapa? 300 juta. Coba aja kamu. Ya, pasti nama kau dicoret dari kakak. Karena udah nggak mungkin gitu. Betul. Ya, Anda ngomong 8 juta ya mama Anda percaya nggak percaya? Gitu. Ada Ter yang terakhir Ter. Apa kak? Amelia Sejahtera. Ini bukan karena saya leader Amelia, saya ngomong Amelia. Udah gini lah, seumur hidup Anda pernah nggak ditawarin 20 juta sebulan? Karena ini sekarang banyak ditawarin tanpa syarat dan ketentuan. Nah, nanti saya jelaskan syarat dan ketentuan itu apa. Mungkin Anda berpikir, modalnya ini apa? Nanti kita jelaskan. Paham teman-teman? Jadi gini, Mas. Yang membuat saya gabung Melia yang pertama karena saya nggak cukup. Poinnya itu dulu. Ya, alhamdulillah kalau Anda kerja Anda cukup. Kalau saya sendiri saya nggak cukup. Saya nggak cukup. Triple job loh Mas. Tapi saya masih nggak cukup. Nah sekarang coba tanya batin Anda. Sama nggak kayak saya? Yang kerja. Saya nggak pertanyaan satu-satu. Saya nggak mau malu-maluin Anda. Udah nemu jawabannya. Pak udah nemu jawabannya Pak. Cukup atau enggaknya udah ya? Udah ya? Masih udah? Nah, pasti jawabannya enggak cukup. Betul ya Mas? Nah yang membuat saya gabung Melia kenapa? Karena gini Mbak, saya pernah sharing sama salah satu orang terkaya di Cina. Tahu Jack Ma? Nah nanti searching. Itu dia pendiri Alibaba, foundernya langsung, pemilik Alibaba. Ngomong sama saya gini, saya ini bingung sama orang Indonesia. Kenapa mereka masih bisa hidup? Ini bukan saya ngomong nih. Ini orang kaya yang ngomong. Anda mau lawan nggak apa-apa. Kalau saldo Anda lebih tinggi dari dia. Nah, orang ini ngomong, Jack Ma ini. Saya ini bingung sama orang Indonesia. Giliran dikasih informasi ngeblok, giliran dikasih informasi banyak nanya. Padahal saya bingung, mereka kok bisa hidup. Realitanya di Indonesia bahwa penghasilan lebih kecil dari kebutuhan. Benar ya sih? Benar ya? Benar ya Mas? Ya kan penghasilan lebih kecil dari kebutuhan. Oh ternyata rata-rata sampai orang Cina ini mikir bilang gini sendiri. Ternyata uang orang Indonesia ini memutar terus. Alias new time. Betul ya? Jadi muter. Kalau nggak gitu suami istri kerja semua. Betul? Kemudian saya ketika itu ditanya Mas, Ter, bukan ngomongnya Ter, Boy, apa tujuan hidup kamu? Saya gitu kan. Nah sekarang saya tanya ke Mbaknya, apa tujuan hidup Mbaknya ini? Oh jujur ya ngomongan saya ini. Pengen sukses. Amin. Semangat Mas, masih muda Mas. Masa kalah sama Mas Yani? Kamu? Sukses juga kan? Sukses semua. Amin. Ketika ditanya seperti itu sama, saya juga jawab kayak tadi, saya pengen sukses. Kemudian Jack Ma ngomong, lo pengen sukses, lo tahu caranya. Mbaknya kan tanya ngomong tadi, pengen sukses Mbak, tahu caranya gimana? Nggak tahu, gampang Mbak. Mana tangan Mbaknya? Pengen sukses?
ikuti saya. Aja. Simpel, kita tinggal ikuti omongan orang sukses. Betul. Kadang kita masih memilah-milah, menganalisa. Setuju nggak? Kadang ego kita masih lebih tinggi dari isi dompet kita. Betul? Betul. Untuk sukses pasti ingin sesuatu hal yang ingin dibeli kan gitu. Betul nggak? Untuk sukses pasti punya impian. Itu sebuah kewajiban kan? Ya nggak mungkin deh aku tanya ke kau bilang aku nggak ada impian. Ya mati aja kau. Ya. Karena hidup nggak ada tujuan kan? Hidup nggak ada impian. Kasihan Tuhan itu. Menemui populasi dong. Iya kan mas? Kita ngomong realita aja. Harus ada impian kan? Oke, ngomongin impian sekarang. Mbak, impian banyak pengen beli apa? Yang ini. Impiannya pengen beli apa? Amin. Amin. Sebelahnya? Apotik, buka usaha sendiri betul ya? Amin. Amin. Masuk ke rumah lah. Masnya mungkin? Jawab, kan orang tua dan suci. Amin. Langsung ya. Amin. Berarti rumah naik ke haji. Bro, mobil mau? Mau. Surabaya terlalu panas soalnya. Apalagi lu cowok bro. Kasihan cewek bro. Ya kan? Lu udah naik motor, cewek udah dandan rapi-rapi. Ya, ini aku tahu perasaan cewek itu gimana. Mengerti lah kau. Ya, udah naik motor, cewek udah dandan rapi-rapi, dandan cantik-cantik. Tiba-tiba sampean nyetirnya di belakang truk. Ngegas lagi truknya. Ya, tapi emang begitu sih cewek mas. Matre kan? Hah? Matre? Kok ketawa-ketawa? Kalau iya aja. Matre mas? Cewek-cewek? Matre? Dahsyat. Matre? Matre, bro? Matre? Ya. Enggak. Matre? Menurut lu matre nggak? Matre? Cewek? Menurut lu matre? Enggak. Ah, mereka mau membela mas. Tapi saya setuju sama mereka mas. Tidak ada cewek yang matre, yang ada cowoknya yang nggak punya duit. Iya. Tas guys aja 2 juta ya. Celana Zara aja sudah 1 juta. Jangan bilang. Ya, buat yang perempuan nanti kalau ada cowoknya yang bilang mau nggak susah sama aku? Jangan. Aset. Orang itu udah biayain kita setengah mati, tiba-tiba ada cowok nggak jelas bilang mau nggak susah sama aku? Jangan minta karena cinta betul ya. Itu mas. Jadi nggak ada mas cewek yang matre. Dulu saya pemikiran sama mas ya, karena saya nggak punya duit. Tapi sekarang mas, ya, karena berduit. Ini aja saya baru jajanin mereka sepatu Zara. Baru dijajanin sepatu Zara semua, sama Pull&Bear. Tuh, enak mas punya uang itu enak. Kita dicintai kan gitu. Betul gitu. Kalau nggak punya uang, kita mau ngomongnya kita tutup. Kita punya uang mau kita kentut dikira orang-orang ini kalimat motivasi. Pret. Oke, back to the topic. Rumah, naik haji dan mobil. Oke, sekarang saya mau sharing. Di sini ada yang udah kerja nggak? Apa? Santai. Pasti ya, mau angkat tangan kan? Mau angkat tangan bukan perut. Masa kerja? Enggak. Mbaknya berdua lagi kerja ya? Kenapa nggak angkat tangan mbak? Masnya lagi kerja. Oke, sekarang saya mau sharing. Mbak, saya nggak tanya gaji ya. Kalau gaji mungkin Mbak boleh tersinggung. Saya cuma ngomong, bisa nggak nabung 2 juta per bulan? Enggak. Sulit ya? Mbak sebelah? Masnya? Sulit. Karena kebutuhan selalu naik. 1 juta aja. Pasti nggak bisa mbak? Pasti nggak bisa.
Masih nggak bisa juga. Siapa lagi di sini? Kerja dong? Nggak bisa ya? Oke, kita belajar dari ketiga teman ini. Berikan plus buat teman-teman kita. Sekarang ini Mbak, kita coba logika harga rumah misal 500 miliar atau 500 juta. Ini Anda fokus omongan saya. Fokus. Mbak ya. Kalau omongan saya hari ini menurut Mbaknya benar, kalau omongan saya nanti menjelaskan kesampaian menurut Mbak dan Masnya benar, berarti sampean wajib gabung. Kalau omongan saya benar. Kalau omongan saya benar, kalau emang Mas dan Mbaknya ada uang, segera amankan formulir. Berarti wajib gabung. Paham? Tapi kalau omongan saya salah nanti, gak usah gabung. Deal? Paham? Kalau omongan saya benar, Anda tapi nggak punya uang, terus gimana Mas? Ya berarti Anda harus gabung. Betul. Karena Anda menyadari Anda lagi butuh uang kan gitu. Betul. Deal? Paham ya? Paham Mbak? Oke, ini Mbak. Gabung 1 juta nggak bisa. Fokus. Gabung 1 juta nggak bisa. Kita total impian kita rumah 500 juta, naik gaji anggap 150 juta, beli mobil anggap 250 juta. Berarti total impian kita semuanya ditambah 900 juta. Setuju? Total impian kita 900 juta. Total impian kita 900 juta. Nah, kan tadi bilang nggak bisa nabung 1 juta. Saya bisa-bisa kan Anda nabung 1 juta per bulan. Kembali lagi ke impian Anda. Butuh berapa bulan? 900 bagi 12 berarti 80 tahun. Berarti 80 tahun kemudian baru bisa beli rumah, naik haji mau? Enggak kok. Buktinya bapak saya kerja juga bisa aja. Beda zaman cuy. Ingat, kita udah masuk ke era modern, ekonomi kreatif. Gak bisa kita samain kayak zaman bapak ibu kita dulu. Betul. Lama nggak berarti? 80 tahun Mbak? Bukan 80, sorry. Usia Mbaknya berapa? Nah, tambahin. Berarti saya mati Mbak. 100. Masnya berapa? Oh, tambah Mas. Tambah. Paham nggak? Itu kalau bisa nabung sejuta. Kalau nggak bisa gimana? Berarti makin lama nggak? Itu kalau bulan ini Anda bisa nabung sejuta. Kalau tahun depan berarti nambah setahun lagi. Artinya Anda mau nolak Melia silahkan. No problem. Tapi sepulang dari sini Anda akan ingat omongan saya. Mau makan, teringat si guna. Mau tidur, tiba-tiba muka saya muncul. Paham? Dan yang harus kita pahami itu baru 3 impian. Saya belum ngomong umroh, beli motor, sebelum pendidikan anak, nikah, biaya persalinan, pendidikan anak, beli tanah, hidup cuma sekali, masa nggak mau keluar negeri? Beli HP, belum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Artinya apa? Kalau ada kendaraan yang mengantarkan saya cepat ke Bali, misal pesawat, buat apa saya naik mobil? Sama kayak impian kita. Kalau kita pertahankan keadaan kita yang sekarang, ego kita, maka Anda akan kembali di kehidupan Anda yang semula. Yang Anda tahu di kehidupan Anda yang semula, Anda tidak bisa berubah kehidupan Anda itu lebih cepat. Ini berarti soal kendaraan. Berarti Anda mau ego nggak masalah, tapi ingat impian cuy. Masa nggak mau diperjuangin Mbak beli rumah? Iya kan? Udahlah rumah aja 500 juta, itu kelihatan mata. Berarti sekitar 40 tahun.
Ya anggap aja nanti punya suami, parut dam. Tapi masih sekitar 20 tahun, masih lama. Artinya kalau ada kendaraan yang jauh lebih cepat mengantarkan saya menuju impian saya, buat apa saya pertahankan kehidupan saya sekarang yang saya tahu di kehidupan saya sekarang saya tidak bisa berubah kehidupan saya tidak bisa. Paham? Jangan tuh. Tuh, boleh. Paham ya? Paham, Mbak? Jadi Anda mau ikut nggak masalah. Tapi Anda akan kembali di kehidupan Anda yang Anda tahu. Di kehidupan Anda yang sekarang Anda tidak bisa merubah kehidupan Anda. Jangan lupa. Paham? Itu udah pastinya. Betul ya, Mas? Mas. Tapi biasanya orang kalau dijelaskan kayak gini, ini pasti punya dua pemikiran. Pikiran yang pertama mungkin dia akan bertanya, bisa atau enggak saya jalankan? Pikiran yang kedua mungkin dia akan berkata, nyata atau enggak bisnis itu? Betul ya, Pak? Oke, ngomongin bisa atau enggak, udah Mbak berdua, saya mau tegaskan ke sampai nggak usah lagi lihat perusahaan. Kenapa? Karena ada teman-teman Mbaknya di sini yang udah terbukti. Tapi kan ada teman saya yang ngomong kayak gini, mana sekarang? Itu goblok aja. Betul. Diarahin nggak mau. Betul. Ya. Ada anak sekesal yang lain nggak selain Diki sama dia gabung, tapi nggak ngejalanin. Sama kayak kita jual bakso, tapi nggak mau jualan. Dan gitu. Tapi Melian yang disalahkan. Aduh. Yang itu yang cerdas tuh. Buset. Itu kayak 7 turunan kan. Jadi bukan Melian, manusia. Ini Anda bertanya, saya bisa apa enggak? Oke Mas, sekarang coba tanya ke saya. Mas, Gun, saya bisa nggak jalanin Melia? Coba tanya ke saya. Sekarang saya tanya lagi, mau coba atau enggak? Betul ya? Oke Mas, kerja kan? Kerja kan? Bisa loh. Saya kerja di tempat sampean, apakah saya langsung bisa? Enggak mungkin. Mas ajarin saya tuh gimana caranya. Lama-lama saya bisa enggak? Kenapa? Karena belajar. Semua orang itu tidak ada yang pintar. Yang hebat, yang pintar adalah orang-orang yang punya jam terbang atau pengalaman. Setuju nggak? Betul nggak? Kalau kita udah masuk satu bidang, ini bukan soal bidang-bidang. Mau coba atau tidak? Tapi nyata mas bisnisnya. Wah beruntung. Maju Mbak. Beruntung. Merem-melek Mbak. Merem-melek. Jangan lupa mulai. Kok saya buka Instagram. Nanti tanya ke Niki Instagram saya. Pas Instagram belum ada. Beruntung. Dahsyat. Melek mas. Cari kerja berapa Mbak? 2,5 juta. Sehari kerja ya Mas? Sehari kerja. Sehari kerja 200 setengah juta, 1,2, 1 juta, setengah juta, 200 Aduh, goyang. Aduh, lala. Masya Allah. Dahsyat. Kesimpulannya apa? Kenapa dari tadi suara saya lantang nggak takut? Walaupun ada yang, saya yakin ada yang usia lebih tua dari saya, pengalamannya lebih tua dari saya. Kenapa saya nggak takut? Kenapa saya ngomong lantang? Kenapa? Bukan soal bukti, Pak. Karena saya ingin banyak penghasilannya 30 juta per bulan sama kayak saya. Kan kita masih muda. Aku masih muda loh. Baru 30. Ya. Paham? Ingat. Kalau Anda mau coba pasti bisa. Ketika orang dijelaskan Mele pasti punya dua pemikiran. Pikiran yang pertama dia akan
pikiran yang kedua dia akan tidak minat. Betul ya? Dan saya yakin betul posisi Anda sekarang ada di minat. Gak mungkin gak minat. Berarti Anda dari tadi ngapain? Cuma duduk doang. Ngedengerin orang ngebacot di belakang. Dahsyat. Betul gak? Oh. Tapi saya pernah mas jelasin teman saya. Gimana? Minat? Tidak! Lah kenapa? Saya masih mau mempertahankan kemiskinan saya. Kan aneh betul ya? Saya tawarin produknya, teman saya bilang, tidak, kenapa? Saya mau stroke. Ya udah, silakan stroke. Akhirnya saya korek lagi dia. Kenapa lu bisa ngaminat? Gak mungkin lu ngaminat, praktik lu apa-apa. Dan saya ini udah pengalaman yang gini-gini. Oh, udah tahu ini, tuyul di sini, di sini. Nanti dia akan mendengar kemudian sistemnya itu. Gue langsung bilang, kalau lo tahu harusnya lo sukses. Tahu sama sok tahu itu beda. Tipis bedanya. Betul nggak? Kemudian dia ngomong lagi saya. Tapi teman saya ada yang gini-gini kan. Tapi nggak sukses. Jomblo. Di sekolahan ada semua ranking 1 gitu. Enggak kan? Mohon maaf. Ada yang bodoh, ada yang pintar ya? Ada. Kenapa yang bodoh? Karena ada yang pintar. Salah gurunya Mbak? Enggak. Salah sekolahnya? Enggak. Orangnya? Betul. Lo mau sukses Mbak? Gabung, saya bimbing, selesai. Mau ikutin omongan saya, Mbaknya juga sama kayak saya. Gak mau ikutin omongan saya, ya udah. Ya udah. Paham Mbak? Tapi deh. Mau apa lagi? Gak bergengsi gitu. Waduh kan. Enak di kantoran kan? Iya bener. Enak di kantoran, tapi hasilnya 3-5 juta doang. Gua walaupun di jalanan yang penting 10-30 juta. Masa. Enak mana Pak? Di lapangan atau di kantor? Ya pasti. Karena penghasilannya gede. Tapi dia, aduh repot nih. Mau tapi ini repot. Ini kan bisnis ngajak-ngajak orang. Waduh. Saya ngomong sama dia. Jomblo. Kira-kira lo jual bakso nyari siapa? Kambing atau manusia? Siapa? Manusia? Nggak mungkin kambing datang. Bakso. Lo jual es dawet Hamid? Hamid. Misalnya jual es dawet, siapa yang beli Pak? Orang. Ngejual obat, melayani siapa? Orang. Saya kira bilang ke temen, kok ini sosokan bro? Corona yang boleh uang kok. Sosokan nggak boleh uang. Betul. Kenapa? Karena orang yang butuh uang dan orang yang pegang uang. Simpel terusnya. Semua ini pasti berhubungan sama orang. Jangan sok-sokan lah. Tapi apalagi haram bisnis kayak gini kan. Udah terserah lu. Lo ngomong haram atau apa? Gua ini atas gua ini orang Arab semua. Betul. Dari Asegaf, Al-Habsi, Al-Haddad. Betul ya? Al-Musyawa. Semua ada. Betul. Ini ada juga di sini. Hasanur Rivaldo Al-Habsi. Di sini nih orang Arab banyak mas. Betul. Dan setahu Melia ini kan udah dikeluarin fatwa halalnya oleh MUI. Betul. Betul mas. Setahu saya halal ini dikeluarkan oleh MUI adalah sekumpulan para kiai untuk mengeluarkan sebuah fatwa. Terus gue ngomong ke teman saya, bro, iya aja ngomong halal. Lu siapa? Tiba-tiba ngomong haram. Oh kayaknya lu kiainya. Nggak tahu apa udah itu. Tapi apa lagi? Serang saya. Lu mau coba nggak? Mau coba gua bantu. Ya mau sih kan. Gua sih minta kan. Nah dari tadi dong. Bulet aja. Tapi apa lagi? Modal.
Artinya kalau orang dijelaskan Melia, ada yang cepet gabung, ada yang nggak gabung-gabung. Kita cek ya. Andre, hari ini dijelasin kapan gabung? Langsung. Hari ini dijelasin, hari ini juga langsung gabung. Jordan, hari ini dijelasin kapan gabung? Belum dijelasin langsung gabung. Belum dijelasin langsung gabung. Jagimen, hari ini dijelasin kapan gabung? Seminggu. Seminggu berapa paket? 14. 14. Andre, 5. Berarti 6 juta, modalnya 17 juta. Kok berapa? 10. 10 juta modalnya. Hasan, hari jelasin kapan gabung? Besok. Besok. Kerja 7 tahun mas, saya tembak Melia nggak ada modal mas. Saya ngomong 7 tahun lo mana aja terus? Nggak ada tabungan. Sekarang, Zuin? 10 paket. Berarti sekitar 12 juta. Ini anak SMA nih, Mega, hari ini jelasin kapan gabung? 1 minggu tuh. 1 minggu berapa paket? 6. 6, berarti sekitar 8 juta, 7 juta. Dewa, hari ini jelasin kapan gabung? Kurang lebih 5 hari. 5 hari, berapa paket? 7 paket. 7 paket, 8 juta. Anda, hari ini jelasin kapan gabung? 2 hari. Berapa paket? 5 paket. Cepat semua nggak, Pak? Cepet. Cepat, nggak ada yang ngomong 1 tahun. Iya. Nggak ada yang ngomong bulan depan. Gak ada. Ya. Jadi salah. Anda jangan salah persepsi. Oh, saya mau belajar dulu baru saya gabung, salah. Karena tidak ada orang bisnis yang menunggu uang tabungannya terkumpul, nggak ada. Tuh. Rata-rata apa, Mbak? UGD, utang nggak ada jual. Tuh. Jadi kalau Anda bilang modalnya di Melia adalah uang, salah. Betul. Salah. Modal ini bukan uang. Tapi yakin, niat, nekat, cari. Bener nggak analoginya gitu? Karena kalau modalnya uang, kalau modalnya uang, mungkin di Kidunan yang akan gabung. Orang dulu dia pacaran aja nggak bodoh. Tahu sendiri. Minta dibayar itu terus ya. Mungkin dia dulu yang nggak gabung. Betul. Jadi kalau Anda bilang, mas saya masih SMA mas, kecuali tidak ada anak SMA di ruangan lain. Kecuali tidak ada anak SMA yang gabung di komunitas ini, Anda bisa bilang kayak gitu. Mas tapi saya masih kuliah, mas saya juga kuliah kok. Kalau saya bisa, kenapa gue nggak bisa? Terus Anda mau alasan apa lagi? Mas tapi saya lagi pengangguran mas. Di sini banyak orang nganggur. Bisa. Kita cek yang modal mereka dari mana semua. Jordan dari mana? Uang SPP kuliah sama pinjaman orang tua. Anak SMA, Mega modal dari mana? Utang teman, utang saudara, utang orang nggak pernah. Orang nggak kenal ditodong sama dia. Dewa modal dari mana? Jual motor sama laptop. Jual motor sama laptop. Bocil. Jual kamera sama laptop. Ini anak SMA lagi nih. Bingung? Siap. Udah dari pinjam tetangga. Ini pengusaha ikan mas. Royce modal dari mana? Pinjam orang tua. Masih minjem coba. Pengusaha masih minjem, masih ngutang. Ini juga pengusaha fried chicken. Modal dari mana bu? Utang sama gede BBKB motor. Usaha apa doang? Nggak ada aja duit tapi. Tuh. Ini bidan. Modal dari mana bu? Utang sama jual kamera SLR. Masih ada duit. Betul. Bapak Hasan modal dari mana? Ada BPKP sama jual alat musik. Jual alat musik. Jakimen modal dari mana? Pinjam orang tua. Berarti mereka punya uang semua nggak, Mbak? Enggak. Mas, nggak punya ya? Ya itu tadi saya bilang. Yakin, niat, nekat, Cari. Analoginya seperti apa? Kayak gini. Yang beli mobil, Mbak? Sebutin satu merek mobil yang sampai pengen beli. Pajero. Amin. Amin. Fokus ya. Mbak, berhubung saya orang kaya, saya punya Pajero di rumah gua, Mbak. Ya. Saya jual ke Mbaknya. Misal saya anggap harga Pajero ya 700, 800, 700, 600 lah. Paham? Saya beli Pajero harga 700 juta, saya jual ke Mbaknya dengan harga cuma 100 juta. Ingat, fokus. Yakin, niat, nekat, cari. Yakin, niat, nekat, cari. Bener nggak sih? Bener nggak itu bisa mengalahkan modal uang? Pajero, saya jual 100 juta, ambil nggak? Kenapa? Jangan bilang murah. Betul ya? Sebenarnya nggak murah, tapi di mindset sampai udah tertanam nggak akan datang 2 kali lagi kesempatan. Betul. Tapi saya ngomong lagi sama Mbaknya, Mbak, tolong usahain 100 juta ini terkumpul dalam waktu 1 bulan.
Kalau enggak, saya jual ke orang lain karena banyak yang nawar, Mbak. Pasrah, oh yaudahlah kasih ke orang lain atau cari. 2 minggu masih mau cari? Kenapa? Paham, Mbak? Padahal Mbak nggak tahu mau carinya dari mana. Padahal itu mau bilang 100 juta loh, bukan 8 juta loh. Siap. Padahal Mbak nggak tahu buat kembaliin uang 100 jutanya carinya di mana. Buat kebutuhan aja Mbaknya mau usaha. Ini buat mesin uangnya. Dahsyat. Paham? Mantap. Gimana Mbak, minat berapa paket? Minat berapa paket? Sebut aja, saya nggak tanya modal tuh. Berapa? 3 paket. Modalnya 3,5 juta. Ada? Salaman. Nggak usah corona. Gini aja. Selamat. Anda tidak ada modal, tapi Anda ada peluang. Bagus, berapa paket Pak? 7. Modalnya tadi 8 juta. Ada duit? Selamat. Anda tidak ada uang, tapi Anda ada peluang. Betul. Bagus, berapa paket? 7. 8 juta lagi. Ada? Selamat. Tidak ada uang, tapi ada peluang. Mas, bagus berapa paket? 5,8 juta modalnya. Ada duitnya? Insya Allah ada. Selamat. Anda ada uang dan Anda ada peluang. Tas. Bagus berapa paket? Bagusnya berapa paket? 4. Modalnya sekitar 5 juta ada? Selamat. Anda ada peluang. Bagus berapa paket? Hah? 3. Modalnya 3,5 juta ada? Bagus berapa paket? Modalnya 5 juta ada? Selamat. Anda tidak ada uang tapi Anda ada peluang. Bagus berapa paket? 3,5 ada? Selamat. Anda tidak ada uang tapi Anda ada peluang. Bagus berapa paket? 8 juta modalnya ada? Selamat. Anda tidak ada uang tapi Anda ada peluang. Bagus berapa paket? 3,5 juta ada? Selamat. Apa? Anda tidak ada uang tapi Anda ada peluang. Kira-kira yang mahal uang atau peluang? Peluang. Karena uang kita bisa cari, peluang kita nggak bisa cari. Peluang bisa ciptakan banyak uang, tapi uang tidak bisa banyak ciptakan peluang. Jadi hilangkan ketakutan Anda. Oh, yang nggak bisa jalankan, yang takut nggak balik modal, yang takut nggak ada temen yang gabung, yang takut misal nggak bisa jalankan karena banyak waktu, yang takut nggak bisa jalankan karena lagi kerja, yang takut dimarahin orang tua, yang takut nggak bisa ngejual, yang takut, Anda tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena dulu saya memulai bisnis media juga tidak ada rasa takut. Saya memegang teguh bahwa saya menemukan peluang pasti Allah juga yang kasih. Kenapa nggak tahun lalu Mbak datang ke Gio Mbak? Gio udah setahun lebih. Kenapa hati sampai baru dibuka sekarang? Kenapa sampai baru nyari Gio sekarang? Tangan Tuhan lagi bermain Mbak. Jadi Anda mau nolak Melia nggak masalah. Tapi ingat, Anda akan kembali di kehidupan Anda yang semula, yang Anda tahu. Di kehidupan Anda saat ini Anda tidak bisa merubah kehidupan Anda jauh lebih cepat. Maka sekarang keputusan ada di tangan Anda. Beruntung banget saya Bung Melia. Akhirnya saya bisa bantu teman-teman di sini merasakan penghasilan. Beruntung juga saya Bung Melia. Sekarang penghasilan di angka 20 juta sebulan. Banyak orang mau tapi tidak banyak orang yang siap. Lo mau kaya? Lo siap kaya? Lo mau sukses? Lo siap sukses? Lo mau nikah? Lo siap nikah? Jadi jangan hanya mau, tapi pastikan Anda siap. Siap. Karena tenang, Anda dibimbing,
dibantu, diajarkan sampai minimal Anda balik modal. Itu minimal ya. Berarti bisa maksimal ya? Bisa. Jadi Anda nggak usah takut. Siap? Siap? Saya coba jelasin teman saya. Gimana friend? Mantap. Udah pulang dulu. Ya, pulang. Saya mau jadi orang tua. Siap. Tiba-tiba ngechat saya. Kayaknya saya nggak jadi orang tua. Saya nggak jadi orang tua. Lah, kenapa? Orang tua nggak boleh. Lah, kenapa? Karena kalau saya ngelawan takut nggak berkata. Aku lu kayak Gusti aja. Kayak Gusti Allah aja. Urusan perkara tidak berkesan kita lemparkan ke atas. Saya dulu gabung mainnya diusir sama orang tua. Tapi coba kalau saya nggak nekat, ya mungkin sekarang orang tua saya gabung di bawah saya semua. Betul. Ini soal kenekatan, friend. Lu dulu pacaran aja nggak dibolehin orang tua, tapi ekstrim. Kalau negatif aja lu mau nekat, ini kalau positif masa lu nggak nekat. Siap. Pastikan orang tua jangan melihat apa yang kamu lakukan, tapi melihat apa yang kamu berikan. Siap. Oke Bang, kira-kira lihat usia saya berapa? Berapa? Rahasia. Turunin. 20, 30. Hah? Ya, teman-teman ya. Ingat, ini wilayah sejahtera, take it or leave it. Ambil atau tinggalkan. Sebentar lagi ada pembagian formulir, pastikan Anda menerima formulirnya. Mbak, dan Anda semuanya dari ruangan ini, kita sepantaran umur saya nggak tua-tua banget. Saya baru 22.